empat pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Halo, apa kabar Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bahagia sekali rasanya kami berdua dapat hadir kembali di hadapan generasi kebanggaan bangsa. Tentunya bersama saya Arandela Krista dan rekan saya Andi Faika. Ya, dan kita berada dalam acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Baiklah, para peserta dalam Lomba Cerdas Cermat kali ini adalah sekolah di masing-masing 34 provinsi, di mana mereka akan memperebutkan gelar yang sangat bergengsi, yaitu gelar juara nasional. Ya, dan kita juga ingin sekali mempererat tali silaturahmi antara generasi muda Indonesia. Dan yang pastinya di semifinal yang pertama ini kita akan segera berkenalan dengan ketiga peserta kita. Baiklah, kita akan berkenalan dengan Regu A, Regu B, dan juga Regu C. Baiklah, di Regu A ada SMA Negeri 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan salam kebanggaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa Mataram, satukan hati, satukan jiwa, satukan rasa, satukan karsa, laraskan langkah. Kami bisa, kami bisa, kami bisa, berhenti menabur kebencian, mulailah membangun keharmonisan. Ini baru Indonesia. Semansa Mataram, sukses! Iya, baiklah, itu dari Regu A. Iya, betul sekali, dan kini kita perkenalkan Regu B dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Kami dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Cerdas Cermat MPR RI, suatu kebanggaan. Dari korupsi, mulai hidup dengan prestasi. Ini baru Indonesia. Iya, baiklah, itu dari Regu B. Selanjutnya kita beralih ke Regu C. Ada SMA Negeri 3 Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersatu, berdoa, usaha, optimis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waris wisdom, berhati berbohong, utamakan kejujuran. Ini baru Indonesia. Iya, itulah dari Regu C, Kak. Betul sekali, dan kini kita akan memperkenalkan ketiga dewan juri yang sangat berseri-seri sekali hari ini. Dan yang pastinya kita akan perkenalkan yang pertama. Selamat datang kepada Bapak Tommy Andana dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Halo Bapak, apa kabar? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generasi kebanggaan bangsa. Iya, baiklah, selanjutnya juri kita yang kedua adalah Ibu Suryani SH dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dewan juri kita yang ketiga, Bapak Dr. Andes Aib Suherman dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia para peserta dan dewan juri kita pada perlombaan kali ini, ya Kak ya. Betul Dan sekali. selanjutnya ada 3 babak yang akan dilewati oleh para peserta kita, Kak. Babak pertama adalah babak topik kasus, babak yang kedua adalah babak benar atau salah, dan babak yang ketiga adalah babak 1 lawan 1. Iya, baiklah, kita akan segera memulai babak yang pertama, yaitu topik kasus. Akan tetapi tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Silent Siren Show, Sabtu 3 Oktober pukul 21 di sini di TVRI.
jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Iya, generasi kebanggaan bangsa masih bersama kami Kak Faika dan Kak Dela di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Iya, dan kita akan segera memulai babak yang pertama, yaitu babak topik kasus, di mana peraturannya di sini adik-adik nanti akan memilih undian pro atau kontra, kemudian akan memilih amplop yang ada nomor 1, 2 ataupun 3 dan tanggapilah sesuai dengan undian yang didapatkan. Waktu yang diberikan adalah 180 detik dan nilai yang diraih antara 0 sampai dengan 25 dengan kelipatan 5 dan tentu saja nilai sempurna adalah 25. Ketepatan jawaban, ketepatan penggunaan waktu dan cara menyampaikan jawaban sangat mempengaruhi untuk meraih nilai 25. Sudah paham? Ya, baik. Sebelum kita memulai babak yang pertama, sebagai penyemangat kita akan memberikan modal awal berupa nilai 50. Baiklah, silakan kepada Regua untuk mengambil undian pro atau kontra. Apakah pro atau kontra untuk regu A? Kita akan segera mengetahui. Ya. Silakan disebutkan. Pro. Baiklah, Baik. pro. Amplop nomor berapa? 1. Baiklah, amplop Iya. nomor 1. Diperhatikan dengan baik-baik pernyataannya. Ya, dan jangan lupa untuk menjawab dengan jelas, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Ini dia. Penyerahan urusan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Silakan. Kami setuju dengan mosi ini karena menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, justisi dan agama. Hal ini berarti urusan pendidikan merupakan urusan yang didesentralisasikan. Kemudian dengan dilakukan penyerahan urusan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, membuka peluang terjadinya penyelenggaraan pendidikan di daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Dan juga terjadi pengintegrasian sekolah dengan masyarakat lokal. Kemudian penyerahan ini juga dapat mendukung efisiensi keuangan dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Juga untuk efisiensi administrasi dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Kemudian jika dilihat secara politis, maka penyerahan ini dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas, di mana untuk dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dan juga untuk legitimasi pemerintah pusat dengan masyarakat daerah. Kemudian dilakukannya penyerahan urusan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk memberi kesempatan kepada rakyat ikut berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Masih ada 1 menit lagi. Dan ini juga merupakan sikap bangsa dan negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dengan cara pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, sama saja pemerintah telah mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah sehingga daerah dapat melaksanakan untuk menyelenggarakan pendidikan secara maksimal. Dan juga melalui pemerintahan daerah ini, pemerintah akan lebih mengkoordinator urusan-urusan yang akan menjadi urusan daerah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Masih ada 10 detik, silakan mau ditambahkan. Kemudian agar semuanya tidak terpusat, hanya dilimpahkan kepada negara saja dan daerah bisa lebih berkembang dan mengembangkan diri. 3, 2, 1. Waktunya Baiklah. habis. Terima Terima kasih kasih. Regu A. Iya. Ya. Baik.
Ya. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk penilaian regu A. Baik, saya kira untuk regu A, dasar yuridis dan konstitusional tadi sudah disampaikan, kemudian implementasi dan manfaat juga sudah disampaikan. Jadi kami dari Dewan Juri sepakat untuk memberikan nilai 25 untuk regu A. 25 nilai yang sempurna untuk regu A. Baiklah, kita akan beralih ke regu selanjutnya. Ya, silakan memilih undiannya apakah pro atau kontra. Kita akan lihat untuk topik kasus regu B mendapatkan pro atau kontra. Pro. Pro, baik. Amplop yang dipilih nomor? Nomor 3. 3. Baiklah. Nomor 3, Kadila akan membacakan soalnya. Dengarkan baik-baik. Topik kasus berikut ini. Pemerintah sudah secara memadai memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan. Baik, terima kasih atas mosi yang telah diberikan. Kami berada di pihak pro. Ilmu pengetahuan dan teknologi erat hubungannya dengan pendidikan nasional. Dan sampai saat ini pemerintah sudah menetapkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan rumusan pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kedua pasal ini merupakan bukti bahwa pemerintah sudah secara memadai dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerintah dalam melakukan pengembangan iptek tersebut melalui pemberdayaan badan atau institusi penyelenggara negara yang berwenang. Nah, jika kita lihat secara konstitusional, negara sudah mendukung sekali tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah kalian masih ingat tentang SMK yang dapat membangun mobil dengan menggunakan sistem panel surya? Nah, itu merupakan salah satu dari pengembangan teknologi yang sangat maju di negara kita. Selain itu, dari segi ilmu pengetahuan, kita juga sudah mendapatkan satu medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu di ajang yang sangat bergensi, yaitu International Biologic Olympiad dalam tingkat internasional. Jika kita lihat secara konstitusi sudah didukung oleh negara dan secara kenyataan juga sudah dilaksanakan dengan baik, maka kami menyatakan dengan ini kami sangat setuju jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di negara kita itu sudah sangat baik. Masih ada waktu 50 detik. Selain itu, jika kita lihat tentang pembangunan negara sudah sangat membangun banyak sekali sekolah bagi fakir miskin dan anak-anak yang telantar. Nah, hal ini juga sudah mendukung bahwa pemerintah tidak hanya memerintah, melainkan juga ikut aktif dalam membangun ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, masih ada 30 detik lagi. Selain itu, pemerintah juga sudah mengusahakan satu sistem, yakni dana BOS. Nah, hal ini juga dapat mendukung memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional pada sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil. Kami rasa cukup, sekian dari kami, terima kasih. Baik. Regu B sudah menjawab, gini kita persilakan Dewan Juri untuk penilaiannya. Luar biasa juga. Mungkin tadi kalau seandainya lebih bisa memberikan contoh terkait dengan penggunaan teknologi yang ada sekarang, mungkin akan lebih baik lagi gitu ya. Tapi secara umum untuk landasan konstitusional dan undang-undang serta kebijakan pemerintah sudah masuk. Di Dewan Juri sepakat untuk memberikan nilai 25. Iya. Kembali nilai sempurna ya. Ya. Baiklah, regu C silakan memilih undiannya apakah pro atau kontra, dan di tangan Kak Faika ada amplop nomor berapa Kak? Nomor 2. Ada amplop nomor 2. Baik. Silakan. Baiklah, kita akan pro. buka amplopnya. Mendapatkan pro untuk regu C. Kita lihat seperti apa topik kasus yang akan dibacakan untuk regu C. Dengarkan baik-baik. Pancasila perlu dijadikan mata ajar utama di setiap jenjang pendidikan. Silakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami setuju dengan pernyataan yang telah diutarakan. Karena menurut kami Pancasila adalah ideologi bangsa kita yang harus berakar dari generasi muda Indonesia. Yang dimana ideologi itu harus tetap dipertahankan dari mulai akarnya. Yaitu kami setuju dengan dimasukkannya ke dalam mata pelajaran. Karena itu membangun secara tidak langsung membangun karakter anak bangsa. Dan telah kita ketahui banyak orang-orang atau banyak anak-anak yang telah melupakan Pancasila dan tidak diimplementasikannya Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami setuju juga karena terdapat dalam kurikulum 2013 yaitu kewajiban ekskul pramuka yang dimana pada sila ketiga Persatuan Indonesia itu telah menyatakan implementasinya. Namun alangkah lebih baiknya jika Pancasila tersebut dimasukkan dalam pelajaran. Selanjutnya, dan juga agar dapat benar-benar dan dipahami oleh generasi penerus. Dan pada saat ini generasi penerus sudah mulai lupa mengenai Pancasila sehingga apabila Pancasila dimasukkan dalam dunia pendidikan maka akan mengakar. Dan juga kita ketahui pergeseran nilai-nilai luhur Pancasila telah terjadi di Indonesia karena masuknya arus globalisasi yang tidak bisa kita bendung lagi. Hal inilah yang perlu dibentengi oleh generasi muda Indonesia yang terutama adalah implementasi dari Pancasila, dari sila-sila dalam Pancasila tersebut. Baik, benar sekali apa yang telah dikatakan oleh teman saya. Di sini bisa kita ibaratkan Pancasila seperti air. Karena mengapa? Pancasila sangat diperlukan untuk negeri kita ini. Karena mengapa? Kita di sini negara Indonesia banyak suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Tapi dengan Pancasila kita bisa bersatu. Nah, di sini Pancasila bisa kita ibaratkan seperti air. Apabila air tak kita pelajari, maka itu akan menghambat untuk kehidupan kita. Karena mengapa? Ekosistem air saja itu sangat perlu untuk diri kita. Dan begitu pula dengan Pancasila. Pancasila juga perlu untuk kita sebagai alat pemersatu bangsa yang seperti negara kita ini yang sangat besar, yang tentunya sehingga akan diperlukan untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Cukup, baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Regu C. Ya, bagaimana dengan Dewan Juri? Ya, kita belum tersebutkan ya terkait bahwa sebetulnya pengamalan Pancasila itu diwajibkan dalam undang-undang oleh semua penyelenggara negara dan semua warga negara, itu ada, mungkin belum terungkap. Tetapi secara umum untuk gambaran terkait dengan hal yang sudah disampaikan, saya kira sudah kena semua ya, Pancasila sebagai ideologi, kemudian karakter dan implementasi. Jadi kami dari Dewan Juri sepakat untuk memberikan nilai sempurna juga 25 untuk Regu C. Baiklah, sempurna untuk Regu C. Wah, nilainya sempurna semua ya kan pada babak kali ini. Ini membuktikan bahwa ketiga regu kita di semifinal yang pertama sama kuat. Baiklah, sekali lagi kita akan menyebutkan nilai sementara dari ketiga peserta. Ini dia di regu A 75. Ya. Selanjutnya di regu B 75. Dan juga di regu C 75. Sangat sempurna sekali nilainya. Baiklah, babak pertama ini telah kita lalui dengan sangat baik ya Kak. Namun masih ada 2 babak lagi yang akan kita jalani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lomba Cerdas Cermat MPRRI tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Basuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Hai, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Kami telah melalui babak semifinal pertama. Menurut kami, setelah dilalui 3 babak, yaitu babak topik kasus, babak benar salah, dan babak 1 lawan 1 adalah babak yang menegangkan. Akan tetapi babak yang paling menegangkan adalah babak rebutan 1 lawan 1. Karena di babak ini, apabila kami salah menjawab soal, nilai kami akan dikurangi 5. Jadi nilai yang telah kami peroleh dari babak-babak sebelumnya akan mengurangi nilai-nilai yang telah kami peroleh pada babak-babak tematik dan babak benar salah. Kami sangat bersyukur bisa melanjutkan ke babak final. Dan mudah-mudahan Kalimantan Barat bisa menampilkan yang terbaik pada ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2015 ini di tingkat nasional. Cerdas Cermat MPR.
TVRI menggelar Club Jazz on Location. Sederet bintang hadir di sini. Dian Pratiwi, Miles, Open Mind Quartet, Koko Harso Quintet, Oran Atkin, Underground Jazz Movement 2, Ito Kurdi dan Yosini, Dwiki Darmawan, Sandi Winarta, Indra Lesmana dan Dewa Bujana. Club Jazz on Location setiap Jumat pukul 23.30. TVRI, betul sekali. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, kembali lagi dari Gedung Nusantara 4 dan kita masih di Lomba Cerdas Cermat MPR RI. Kita sudah memasuki babak yang kedua yaitu pilihan benar atau salah. Baiklah, peraturannya mudah saja juga adik-adik. Nah, kami akan memberikan 10 pernyataan di mana kalian harus menjawabnya dengan benar atau salah menggunakan voting pad yang sudah dipegang. Kemudian kalian jawaban yang tepat akan diberikan nilai 1 dan apabila salah akan diberikan nilai 0. Skor yang diberikan akan sangat bervariatif tergantung dari jawaban para anggota masing-masing regu. Dan dalam babak ini tidak boleh diperkenankan bekerja sama dan waktu yang diberikan hanya 5 detik saja. Bisa dimengerti? Ya, baik. Kita akan segera memulai dengan pernyataan yang pertama. Gagasan mengenai Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor. Ya, di regu A memimpin dengan 10 poin, regu C 10 poin, dan regu B 8 poin. Ya, kembali berkonsentrasi. Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan juri. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Baiklah, jawaban yang tepat adalah benar. Wow, regu A memimpin dengan 10 poin, regu B juga memimpin dengan 10 poin, dan C 9 poin. Ya, baik, kembali lagi pernyataan selanjutnya. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawabannya adalah benar. Baiklah, jawaban yang tepat adalah benar. Regu B memimpin dengan 10 poin, regu C 9 poin, dan regu A 7 poin. Ya, kembali ditingkatkan nilainya. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat seseorang menjadi duta apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak cakap dan tidak layak menjadi duta, karena jabatan duta merupakan wakil negara Indonesia di negara sahabat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawaban yang tepat adalah salah karena Jawaban yang tepat pertimbangannya adalah tidak. Ya, pertimbangannya tidak mengikat. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Mari kita lihat perolehan skor regu B memimpin dengan 10 poin, regu A 9 poin, dan regu C 3 poin. Baiklah, siap-siap berkonsentrasi. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.
Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan adalah merupakan salah satu arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, Regu B memimpin dengan 10 poin, Regu C juga memimpin dengan 10 poin, dan Regu A 9 poin. Ya, Baiklah. Kembali konsentrasi. Ya. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, bukan indikator maju tetapi indikator mandiri. Jadi jawaban yang tepat adalah salah. Ya, baik. Inilah jawaban yang tepat adalah salah. Kita lihat Regu B memimpin dengan Regu C skor 10, Regu A 9 poin. Ya. Siap-siap berkonsentrasi kembali. Yang dimaksud dengan sumber daya agraria atau sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 9 /MPR /2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, baik, kita lihat bagaimanakah hasilnya. Regu B dengan poin tertinggi 10, Regu A 9 poin dan Regu C 8 poin. Ya, kembali berkonsentrasi lagi. Ya. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan jumlah utusan daerah sama untuk setiap provinsi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jumlah utusan daerah tidak sama untuk setiap provinsi. Jadi jawaban yang tepat adalah salah. Iya, baik, jawaban yang tepat adalah salah. Iya, ternyata banyak yang terkecoh ya. Namun Regu A tetap memimpin dengan 10 poin, Regu B 7 poin dan Regu C sayang sekali 3 poin. Ya, kembali berkonsentrasi lagi, kita berikan semangat. Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan MK disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam MA. Ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Benar. Ya, baik, kita lihat jawabannya adalah benar. Seperti apa hasilnya? Iya. Di Regu B memimpin dengan 10 poin, di Regu A 9 poin dan di Regu C 8 poin. Baiklah. Siap untuk pernyataan selanjutnya. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Baik, kita lihat. Iya, dan ternyata ketiga peserta kita mendapatkan 10 poin.
pernyataan selanjutnya dan ternyata pernyataannya habis Iya, kalian. baiklah, dan itu adalah pernyataan terakhir yang ditutup dengan sempurna nilainya, dan kita akan melihat perolehan sementara dari ketiga peserta kita, di mana Regu A meraih nilai 167. Di Regu B mendapatkan nilai 170. Ya, dan di Regu C mendapatkan nilai 155. Iya, baik. Tak Makin terasa sengit sudah melalui saja, Kak, babak ya. yang kedua ya, Kak Faika ya. Dan tentu saja kita akan segera melaju ke babak yang ketiga, yaitu babak 1 lawan 1 yang pastinya akan seru. Jangan beranjak kemana-mana, tetaplah di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Cerdas Cermat MPR. Selamat siang, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Theodorus Daniel. Saudara Ketua, Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung terkait sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi alat penyedia listrik cadangan atau UPS. Kuasa hukum Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Rasman Nasution mengatakan pemeriksaan atas kliennya telah dilakukan 3 kali oleh Bareskrim Polri. Rasman mengatakan kliennya dapat menjamin dirinya tidak terlibat atas kasus dugaan korupsi penyediaan UPS di sejumlah sekolah di DKI Jakarta. Rasman meyakini kepolisian akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Jika diusut dengan benar, kasus dugaan korupsi UPS diduga melibatkan sejumlah petinggi Pemprov DKI Jakarta. Memang oknum diduga ya, presumption. Diduga memang ada oknum pimpinan komisi yang memang patut diduga kalau itu diperiksa PPATK dan lain sebagainya. Kelihatan ada orang yang berinisiatif untuk itu. Tapi Pak Haji Lulung itu tidak terlibat dalam urusan itu. Dia sebagai koordinator itu sama sekali tidak pernah. Untuk pemeriksaan kali ini, Lulung tidak membawa dokumen untuk penyidik Bareskrim. Lulung menilai telah banyak dokumen yang diserahkan kepada Bareskrim untuk dijadikan bukti pemeriksaan. Lulung diperiksa terkait pengadaan 49 UPS di SMA dan SMK di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Demikian Indonesia Terkini, sejumlah warta lainnya kami hadirkan 30 menit ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Kembali di Indonesia Malam. Berbagai peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari bisa Anda saksikan lewat Indonesia Malam. Kegiatan pesantren kilat tahun ini merupakan pesantren kilat pertama. Beragam informasi dipaparkan secara lugas dan terpercaya. Hal tersebut terjadi akibat serangan hama orang yang terjadi hampir di Indonesia Malam setiap hari pukul 19 di TVRI. terlihat dalam kondisi miring dan nyaris terbalik. Coba lihat aku di sini kamu akan kuukir di dalam hati. Pendekatannya memang musik, tapi tetap menggunakan jurus Raja Wali Ngep. Cakep itu artinya cari kemana pesannya. Sabtu dan Minggu Anda akan berbeda setelah ada saya, Cakep Show. Cakep! Selamat datang di Cakep Show. Cari-cari kemana pesannya. Cakep Rezi, Rezi, Ya? kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan
menginjakkan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Generasi kebanggaan bangsa. Baiklah, semangat sekali ya Kak. Betul Masuk ke sekali. babak ketiga ini ya Kak ya. Ya, yaitu babak 1 lawan 1. Nah, peraturannya di sini ya, seperti adik-adik ketahui, sudah ada 3 buah podium, nanti akan maju satu persatu sesuai dengan gilirannya dan akan memperebutkan soal yang kami bacakan. Nah, di sini poin serunya ya. Yang pertama menekan tombol bel, dialah yang berhak untuk menjawab. Dan nilai 10 akan diberikan untuk jawaban yang tepat, namun nilai akan dikurangi 5 untuk jawaban yang salah. Hati-hati, apabila sudah menekan tombol bel namun dalam 5 detik belum juga menjawab, nilai juga akan dikurangi 5. Dan soal akan sekali lagi dibacakan apabila ada yang menjawab namun masih salah. Sudah paham? Ya, baik, langsung saja kita berikan semangat. Ini dia peserta pertama dari Regu A, Regu B, dan Regu C. Iya, kita menuju ke podium dan kita akan cek belnya terlebih dahulu. Dari Regu A silahkan dicek. Ya, ditekan. Ya. Kita ulangi. Ya, baik. Sekali lagi Regu A. Baiklah, Regu B, Regu C. Baik, bel sudah berfungsi dengan baik dan apabila menekan tombol bel, langsung apabila sudah tahu jawabannya dan jawabnya perlahan-lahan saja ya. Baiklah, kita mulai, ini dia pertanyaan pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 2 aturan tambahan adalah? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2 aturan tambahan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Cukup, terima kasih. Dewan Juri. Ya, kurang tepat. Ada yang kata yang salah. -5. Iya. Baik. Regu A dan Regu B bersiap. Sekali lagi soal akan dibacakan. Undang-Undang Dasar. Ya, Regu A silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 2 aturan tambahan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dewan Juri. Tepat, 10A. Iya, baik. Luar Baiklah. biasa sekali, ini pertarungan yang sangat tipis sekali ya. Mereka betul-betul sama-sama cerdas antara Regu A, Regu B, dan Regu C. Terlihat dari cara menekan tombol belnya ya. Baik, tangan siap di samping tombol bel. Kita melaju ke pertanyaan kedua. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah? Ya, Regu B. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan, tetapi di kemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah. Dewan Juri. Ya, tepat, 10. Iya, 10. B. Baiklah. Baik. Peserta selanjutnya Ya, silakan. saya jadi ikut deg-degan ini Iya, ya. aku juga. Baik, ya, dimohon untuk menjawab dengan jelas, mikrofonnya tidak perlu dipegang ya. Iya, baik. Bersiap-siap, ini dia. Maksud dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR nomor 7 /MPR /2001 adalah? Ayo silakan, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, baru sekali ini tidak ada yang bisa menjawab. Silakan boleh bertukar. Ya, dan jawaban yang tepat sebenarnya apa, Kak Faika?
Maksud dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 adalah menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, baik, itulah jawaban yang tepat dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 5. Silakan, Regu B. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Iya. Baik, kembali bertukar dengan peserta selanjutnya. Ya, boleh dijebak kembali? Iya. Yang kencang ya ininya. Ya, ke peserta selanjutnya. Saya beri sedikit masukan supaya jangan dihentak ya, tapi tekan saja, ditahan ya. Jadi jangan dihentak karena belnya sangat sensitif, jadi ditahan aja. Tekan, ditahan ya, jangan dilepaskan. Baiklah, Baik. siap-siap. Bersiap-siap pertanyaan selanjutnya. Ininya belnya, coba lagi. Ya, oke. Oke. Regu B. Ya, Regu C. Ya, baik. Iya, Regu A sekali lagi. Ya, jangan dihentak ya, ditekan aja. Oke, baik. Kita lanjutkan, ini dia pertanyaan selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 28J ayat 2. Ya, Regu A, silakan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan telah ditetapkan dengan undang-undang dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi nilai-nilai serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dewan juri. Regu mana barusan? Regu A. -5 Regu A. Iya, baik. Tetap semangat ya. Regu B dan Regu C bersiap-siap. Ini dia, soal diulang dibacakan. Undang-Undang Dasar Negara. Ya, Regu B. Rumusan pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Terima kasih. Ya, tepat B. Baik sekali. Iya, sepertinya tadi sedikit mengingat-ingat. A itu kata dan diganti dengan serta. Jadi salah ya. Iya. Betul. Baiklah, bersiap-siap. Tangan di sebelah tombol bel. Baiklah, ini dia pertanyaannya. Pencipta lagu nasional Mars Pancasila adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali soalnya tidak terjawab. Baiklah, kita berganti ke peserta selanjutnya, silakan. Ada yang tahu? Iya, betul sekali, Sudarnoto ya. Baik. Kembali bersiap peserta selanjutnya. Ya, kembali bersiap-siap, tangan di sebelah tombol bel. Regu A, B, dan C. Ya, ini dia pertanyaannya. Ya, belum dibacakan. Baik. Lagu daerah Sapu Tangan Bapucu Ampat berasal dari 5, 4, 3, 2,
Satu soal tidak terjawab lagi, Kak Dela. Ya, baik. Dari Baiklah. mana? Iya betul, Kalimantan Selatan. Iya. Baiklah, masih ada waktu untuk mengejar ketinggalan. Baiklah, peserta selanjutnya regu A, B, dan C. Iya, bersiap-siap kembali. Tangan di sebelah tombol bel. Baiklah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 4. Regu A. Rumusan pasal 17 ayat 4 adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dewan Juri. Tepat 10. Tepat sekali regu A. Baiklah, kita berganti ke peserta selanjutnya. Baik, kembali bersiap-siap. Ya. Sepertinya suasananya sudah tegang nih Kak ya. Betul sekali. Kita juga ikut deg-degan Iya. Ya, baiklah. Tombol bersiap-siap. Ya, ini dia. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 34 ayat 2. Dewan Juri. Ya, belum selesai bisa menjawab ya. Bagus. Tepat 10. Iya, Tepat baik. untuk regu C. Baiklah, peserta selanjutnya silakan regu A, B, dan C. Iya. Ini adalah peserta terakhir. Iya. Silahkan. Iya. Apabila sudah tahu jawabannya, karena ini mudah sekali pertanyaannya, langsung tekan bel ya. Siap-siap. Yang dimaksud miskin adalah. Iya. Regu Iya, B. regu B. Silahkan. Yang dimaksud miskin adalah orang yang mampu berusaha tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya sehari-hari. Dewan Juri. Tepat 10. Iya, baik. Tepat untuk regu B. Iya, silahkan. Kembali ke tempat. Iya, dan ternyata ini adalah pertarungan yang sangat sengit sekali. Dan ini sudah sampai di akhir babak. Ya. Dan kita juga akan segera mendengarkan nantinya pengumuman yang akan langsung diumumkan oleh Dewan Juri. Tetap bersama kami di Lomba Cerdas Cermat MPR RI. Jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Cerdas Cermat MPR. Taman Buaya Beat Club menampilkan Ex Capella, TV Saku Haji and Friends, Swarna, Eros Cokro, Cupu Manik, Sweet Asri Band, The Bannery, Yusril Dinut. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22. TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI menggelar Club Jazz on Location. Sederet bintang hadir di sini. Dian Pratiwi, Smile, Open Mind Quartet, Koko Harso Quintet, Oran Atkin, Underground Jazz Movement 2, Ito Kurdi dan Yosi, Dwiki Darmawan, Sandi Winarta, Indra Lesmana dan Dewa Bujana. Club Jazz on Location setiap Jumat pukul 23.30. TVRI, betul sekali. Silent Siren Show, Sabtu 3 Oktober pukul 21 di sini di TVRI. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, terima kasih Anda tetap masih bersama dengan Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penilaian dari para juri mengenai babak 1, babak kedua, dan ketiga. Baiklah, pada Dewan Juri kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Faiga dan Kak Dela
host kita yang cantik-cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan perolehan nilai pada babak soal tematik atau topik kasus, babak soal pilihan benar salah, dan babak rebutan 1 lawan 1, hasil perolehan semifinal ke-1 Lomba Cerdas Cermat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR adalah sebagai berikut. Juara ketiga, Regu C dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 60. Juara kedua, Regu A dari SMA Negeri 1 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 182. Juara pertama, Regu B dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 210. Dengan demikian, Regu B dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kalimantan Barat sebagai juara di babak semifinal pertama dan berhak melaju ke babak final. Demikian hasil perolehan pada babak kali ini. Dewan Juri, Aib Soherman, Suryani, dan Tommy Andana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Dewan Juri. Dipersilakan para perwakilan masing-masing regu untuk maju ke depan. Iya. Ya, berikutnya. Dan inilah juara pertama, kedua, dan ketiga kita. Baik. Selanjutnya kita mengundang Bapak Dr. Andes Aib Soherman dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan plakat kepada juara ketiga kita, yaitu Regu C dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Sumatera Selatan. Iya, kami ucapkan selamat. Prestasi yang sangat membanggakan, sudah bisa mewakili provinsinya untuk datang ke kancah nasional. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aib Soherman boleh bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Ibu Suryani SH dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menyerahkan plakat penghargaan kepada juara kedua kita yang diraih oleh Regu A SMA Negeri 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Iya, inilah pemberian plakat kepada SMA Negeri 1 Mataram NTB. Ya. Baiklah, selanjutnya kita juga mengundang Bapak Tommy Andana dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan plakat kepada juara pertama kita, yaitu SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kami ucapkan selamat kepada juara pertama kita di putaran semifinal yang ke-1. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Kami berdua mengucapkan sekali lagi kepada SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kalimantan Barat telah menjadi juara pada babak kali ini dan melanjutkan ke babak selanjutnya. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, kepada peserta, kepada pemirsa yang ada di Nusantara 4 dan Anda pemirsa yang ada di rumah serta segenap kru yang bertugas. Baiklah, untuk informasi lebih lanjut mengenai MPR dapat diakses melalui www.mpr.go.id atau melalui Twitter kami di @mprgoid. Akhir kata, saya Aradela Krista. Saya Andai Faika. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah yang terbaik, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat MPR, cerdas, cermat MPR. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Bineka Tunggal